Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Aman karir mereka sampai sekarang. Di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman gue yang ada di Instagram pastinya. Mereka bertanya, kira-kira sudah punya pacar belum? Tadi mungkin Arif sudah jawab nih, tapi mungkin sekali ini harus jujur nih. Udah punya pacar apa belum nih si Kak Yuda sama si Kak Arif? Ganteng-ganteng gini gak mungkin kan, tapi kita coba tanya dulu. Jawabannya sudah pernah. Sudah pernah. Kalau sekarang udah ada pacar? Belum? Jomblo? Oke. Enggak ada. Entar ada Instagram nih di sini. Kalau Kak Yuda sendiri? Saya sama sih, saya juga jomblo. Oh. Karena pacar sejati saya adalah sebuah kemenangan dan prestasi. Wow, bekal masa depan. Iya. Ya. Kalau pacar tuh kalau udah bisa benar-benar keren, sukses, ntar bakal Bener banget. datang sendiri. Dan ingat usia ideal menikah 25 tahun untuk laki-laki, 21 tahun untuk wanita. wanita. Salam genre. Sama-sama ada genre nih. Iya dong. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira pada saat kalian kompetisi nih, ada nggak sih temen kalian yang kalian gak enak banget deh di saat kompetisi, ada nggak? Kira-kira ada nggak? Kalau nggak enak banget, sepengalaman Minimal ada yang, aduh dia ini siapa sih, aduh dia kenapa sih, ada nggak? nggak ada sih. Kalau ini. Nggak ada ya. Kalau saya ada sih ya. Ada ya? Iya. Saya suka risih dengan orang yang memang suka ingin bertanya, tapi pertanyaannya itu pertanyaan yang biasa dan bisa dijawab sebenarnya. Bener-bener. Dan ini hanya sekadar mengambil nilai saya seperti itu. Saya agak risih dengan orang-orang yang seperti itu, dan orang-orang yang bertingkah bertingkah palsu ya, bisa saya bilang. Bener. Ketika mereka di kamarnya beda, terus di sininya beda. Memang kita harus menunjukkan sisi positif dari kita, tapi jangan terlalu berlebihan. Dan saya terkadang risih dengan orang-orang yang seperti itu. Benar, biasanya. Saya ingat sih ada sih salah satu finalis nih di Iya. kegiatan itu. Dia tuh pada saat bener kayak menjawab pertanyaan, aduh kok dia terus, dan saya sumpahin semoga jurinya lihat kok dia terus. Iya. Semoga adil deh ya. Dan juga pada saat temen juga nih, dia pertama awalnya bagus depan kita, satu depan kok dia kok beda, katanya ada juga kalau ngasih pertanyaan nih, kok diamnya gini, pada saat di depan kok gini segala Iya. macem. Itulah beberapa permasalahan yang Iya, ada, iya, pasti benar, ada kok. dinamika. Mereka kira-kira udah punya pacar belum? Ternyata para jomblo, termasuk saya sih. Nah, kira-kira pada saat kalian berkompetisi di provinsi ataupun di kabupaten, kota, dan maupun tingkat nasional, itu kira-kira pernah nggak cinlok atau suka sama si pasangan teman-teman? Kalau Yang cinlok antar mungkin provinsi levelnya belum sampai cinta, tapi masih sampai mengagumi. Oh, mengagumi, Itu sih. suka. Misalkan lihat, oh dia nih orangnya ceria, berbakat, terus ibaratnya easy going gitu kan, enak untuk diajak berkomunikasi segala macam, mengagumi hal-hal yang seperti itu. Kemudian untuk sampai ke tahap cinlok segala macam, mungkin kita juga harus mawas diri juga, karena memang seiring bertambahnya usia kita tuh lebih kompleks lagi memaknai cinta, karena memang jangan sampai masa cinta itu sesuatu yang istimewa hanya dipandang dari periode 3 hari gitu kan. Jangan sampai nanti justru hanya menjadi kenangan semu gitu. Dari awalnya happy muncul rasa seolah-olah ingin menggebu-gebu untuk menyatakan, justru akhirnya jadi nggak enakan gitu kan, karena dia jadi ilfeel malah satu sama lain. Jadi itu seharusnya yang awalnya udah bagus, kemudian muncul perasaan yang terlalu terburu-buru, itu kan nggak bagus juga kalau terburu-buru kan. Lebih baik terencana, karena terencana itu keren. Ya. Wah. Itu di kabupaten atau di provinsi tingkat nasional? Di provinsi Nasional. Bangka Belitung. Oh, di provinsi Bangka Belitung. Itu kira-kira dari provinsi mana nih yang kakak? Kan kabupaten mana nih kakak gabung? Kabupaten dari pulau sebelah. Pulau mana? Oh, dari Pulau Belitung ke Pulau Bultim ya? Ya. Wow, ini buat teman-teman yang punya Bultim atau Belitung yang pernah ajang kompetisi sama si Arif, entah itu ajang apapun itu, Pernah dekat. ayo. Kalau untuk tingkat nasional pernah ada nggak, Kak? Tingkat nasional kalau kemarin itu kan misalnya duta bahasa nggak pernah, karena ya kelihatannya semuanya memang fokus hanya ke pembauran sama kompetisi gitu. Kalau mungkin perasaannya kayaknya terlalu apa ya, kita datang ke sana membawa nama provinsi gitu kan, membawa nama kebanggaan, masa kesana ngurus perasaan sendiri gitu kan, sangat ya mubazir sekali gitu kan. Tapi
Tapi kalau misalkan untuk mencari relasi itu sangat positif. Itu. Kalau untuk Kak Yuda sendiri nih kira-kira ada nggak? Sebenarnya manusiawi ya Bang Iya, Hakim ya. benar. Laki-laki mengagumi perempuan gitu ya, atau laki-laki menyukai perempuan itu manusiawi sekali. Iyalah, nggak mungkin kan? Iya. Lalu dilanjutkan. Nah, kalau Yuda pribadi hampir sama sih sebenarnya mengagumi dengan sama tadi dengan Kak Arif levelnya, cuma agak sedikit tinggi setengah tingkat lah seperti itu. Jadi kalau Kak Arif misalnya mengaguminya memang belum sempat diutarakan mungkin. Nah kalau Yuda memang lama sekali dulu prosesnya chattingan gitu ya, chattingan gitu kan. Panjang Ya panjang. Intinya memantaskan diri lah ya. Berpikir kita sudah pantas atau belum untuk dia seperti itu. Kita sudah sudah dikaruniai apa untuk bisa dekat dengan dia seperti itu. Apalagi memang dulu levelnya emang kegiatan nasional seperti itu. Benar. Jadi jarak menjadi jadi tingkat nasional. iya, ya? jadi jarak memang menjadi salah satu poin ya. Benar, Menjadi benar. salah satu poin untuk dekat tadi ya. Dan kita mengenal dengan long distance relationship atau Wah, LDR gitu. LDR tuh. Jadi belum siap LDR, makanya belum diterima. Iya. Dari provinsi mana nih? Kayak ini PHP kan nih? Dari provinsi mana itu? Provinsi mana ya? Tetap dulu deh. Dari provinsi mana? Ayo. Kan banyak nih ajang yang dia ikuti. Kira provinsi mana kemarin? Iya. Provinsi mana Sumatera, ya? Sulawesi, Ayo. Kalimantan. Nah, dari mana? Di pulau mana? Di Pulau Sumatera. Oh, Sumatera. Masih dekat Palembang. Tetangganya. Kayak Bengkulu. Arif sama si Yuda ini udah mengikuti beberapa ajang kegiatan nih kan. Kira-kira ada nggak sih kasih tips dan masukan buat teman-teman nih yang masih muda yang pengen ikutan ke kegiatan apapun itu, entah pemilihan duta ini, duta itu, dan segala macam, mungkin bisa kasih tips buat teman-teman kira-kira persiapan awal mulanya. Oke, kalau menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman saya ya. Pertama, kawan-kawan jangan sungkan untuk menginginkan sesuatu atau jangan pernah takut untuk bermimpi. Kalau memang misalkan kita punya keinginan, itu buatlah keinginan itu menjadi nyata. Misalkan ketika saya ingin mengikuti sebuah lomba, ya realisasikan segala persiapannya itu, cari informasi seputar lombanya segala macam, ataupun kita harus mengetahui potensi yang kita miliki itu apa. Jadi seimbangkan antara kompetensi yang diinginkan oleh lomba tersebut seperti apa kriterianya, dan persiapkan diri kita menyesuaikan dengan keterampilan tersebut. Jadi kita harus memantaskan diri ya. Saya teringat sekali dengan sebuah kalimat yang diucapkan guru saya waktu itu, bahwasanya kesuksesan itu ada di tangan kita. Itu sudah ada jadi milik kita, tapi pantaskan terlebih dahulu diri kita untuk sukses. Jadi kesuksesan itu ada di tanganmu, maka pantaskan dirimu untuk sukses. Maka daripada itu ketika kita sudah pantas untuk mendapatkannya, maka seiring berjalannya waktu kita akan mendapatkan hal tersebut. Tapi seberapapun kita menginginkan suatu hal, tapi kalau memang itu belum pantas untuk kita untuk hal tersebut, ya sudah, berarti itu belum kesempatan kita. Jadi jangan pernah sungkan untuk bermimpi, kemudian berusahalah sampai memang kalian pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Gitu sih. Kalau mencari informasi itu gimana Kak? Apakah kita harus kenalan sama orang atau gimana? Ya, salah satunya itu. Jadi di antara cara mencari informasinya itu pertama kita harus tahu dulu informasi resminya, entah itu dari IG officialnya dan dari orang-orang yang pernah menggeluti bidang tersebut, entah dari alumninya ataupun dari kenalan kita sendiri. Misalkan saya mengikuti lomba Bujang Dayang misalnya, saya tanya kepada teman-teman yang sudah berpengalaman, misalkan nilai plusnya di situ apa. Jadi ketika kita ingin menginginkan hasil yang lebih, kita pun harus berusaha lebih. Itu salah satu cara saya sih. Intinya kita kenalan itu untuk mencari pengalaman, tanya, sharing segala macam untuk menjadi bekal kita berkompetisi. Iya, benar sekali. Nah, kalau Yuda sendiri nih, kira-kira jitunya itu apa? Intinya teman-teman semuanya jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Ya, jadi intinya potensi yang kita miliki bukan untuk kita bandingkan, tapi untuk kita bekali dengan terus mengasah potensi dan bakat yang kita miliki. Karena dari situ proses demi prosesnya akan kita nikmati nanti. Kemudian teman-teman semuanya
setiap kegiatan memang membutuhkan orang yang berbeda. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bang Arif tadi, pantaskan kriterianya dengan kompetisi yang akan kita ikuti nanti, dan ketika itu sudah kita korelasikan dengan kompetisinya, maka akan mudah sekali untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Gagal 1 kali adalah hal yang wajar. Gagal 2 kali pun wajar. 3 kali wajar. 4 kali wajar. 5 kali wajar. Dan habiskan masa gagalnya itu ketika teman-teman sudah lelah dan ingin kembali mencapai apa yang teman-teman ingin gapai. Karena di situ kita nanti akan belajar dari mana kesalahan yang kita miliki dan introspeksi diri dari setiap kegiatan kita. Seperti itu. Intinya tetap lakukan yang terbaik, berikan kontribusi atau dedikasi yang terbaik dalam sebuah kompetisi. Kalaupun memang kita belum ditakdirkan sebagai pemenang, ingat Tuhan menyiapkan ribuan kemenangan untuk kita di masa mendatang. Intinya, you are what you do, you are what you think, you are what you will. Bener nih, apabila kayak gini kan, gue kalah nih dalam kompetisi ini, tapi bukan berarti kompetisi itu menutupi kita, tapi masih ada kompetisi-kompetisi lain. Benar banget. Ya, karena biasanya kegagalannya dari kompetisi itu akan menjadi pengalaman bekal kita untuk kompetisi berikutnya. Benar. Begitupun juga Kak Arif sama si Kak Yuda, gak semudahnya mereka mencapai kemenangan. Mereka pasti pernah melalui beberapa kegagalan, benar? Karena kegagalan itu adalah awal kebangkitan kita untuk menjadi sukses, untuk menjadi lancar dalam berkompetisi apapun itu. Iya, benar sekali, Pak. Ya. Harapan teman-teman untuk pemuda saat ini apa sih kira-kira untuk sekarang? Ya. Untuk perubahan negeri kita menjadi lebih baik saat ini apa nih kira-kira tanggapan dari remaja-remaja yang keren ini? Kalau Yuda pribadi, intinya teman-teman semuanya, prestasi bukan hanya sekadar kemenangan ataupun sekadar kompetisi, tapi prestasi bisa diukur dari kontribusi dan dedikasi yang kita beri untuk negeri kita tercinta. Intinya jangan pernah bertanya kepada negara apa yang sudah negara berikan kepada kita, tapi tanyakan kepada diri kita sejauh mana kita sudah berkontribusi dan memberi untuk negara kita. Karena dengan itu bisa meningkatkan dan memberikan semangat kepada kita semuanya untuk menjadi pemuda, untuk menjadi remaja yang produktif, yang di masa mendatang akan memberikan dedikasi yang terbaik untuk negeri ini. Karena 15 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin kita saat ini berasal dari kita. Yang muda saat ini berasal dari yang tua, dan yang muda lah nanti akan menggantikan yang tua di masa mendatang. Ya, oleh karena itu, the young today is the leader tomorrow. Syubhanal yaum rijalul kha. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa mendatang. Saya tunggu teman-teman menjadi pemimpin-pemimpin yang besar di masa mendatang. Maka dari itu punyalah mimpi setinggi-tingginya, nanti akan bakal menjadi sukses. Untuk si Kak Arif ini apa nih kira-kira harapan untuk para pemuda remaja kita saat ini? Saya ingin kawan-kawan telah mencermati kalimat yang saya ucapkan ya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, sekarang setiap orang ada prosesnya masing-masing. Dan sekarang misalkan kami nih di 2016 waktu itu berpengalaman menjadi seorang bujang. Dan sekarang seiring berjalannya waktu, masa itu sudah saya lewati dan akan muncul orang baru untuk mengisi masa tersebut. Nah, begitupun dengan kita semua, dengan kawan-kawan semuanya. Mungkin pada saat itu bukanlah masa kita, tapi masa depan ada hal di mana kita memiliki masa tersebut. Misalkan benar yang dikatakan oleh Yuda tadi, pemimpin hari ini itu akan bergenerasi para pemuda yang saat inilah yang akan menjadi pemimpin tersebut. Jadi persiapkan diri kita, asah terus berbagai potensi, segala kompetensi, pokoknya asah terus sampai tiba masanya itu adalah milik kita. Dan kita memiliki wewenang, memiliki kesempatan untuk masa tersebut, maksimalkan masa tersebut untuk membuat kebaikan, tentunya untuk memajukan Bangka Belitung, untuk memajukan Indonesia. Ingat, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kalau saya ambil kesimpulan dari teman-teman, yang saya simpulkan ada 3 nih. Teman-teman harus mempunyai kualitas sabar yang lebih bagus lagi. Karena sabar itu adalah pada saat kita gagal, kita melakukan kesabaran yang harus kita hadapi, yang dimana kemudian kita harus ikhlas. Jadi
kegagalan kita harus sabar, kemudian ikhlas. Oke, udahlah, selesai lah. Yang penting kita harus, yang ketiga, kerja keras. Jadi kalau kita udah melewati 3 hal tersebut, itu akan menjadi modal kita ke depannya. Karena rezeki, itu kata orang tua, rezeki itu pasti bakal ngalir segala macam. Kalau kita mulai dari sabar, ikhlas semuanya, kemudian kerja keras, jangan lupa. Usaha itu paling penting, benar? Benar. Betul. Oke. Mungkin ini yang dari Kak Yuda sama si Arif bisa sampaikan di channel YouTube saya. Saya nanti mungkin akan melakukan interview lagi dengan Kak Yuda sama si Arif dengan secara pribadi tentang fokus di dalam kegiatan apa sih yang mereka kita raih, dan kita akan sharing dari Kak Yuda sama si Arif, yaitu sebagai pemuda remaja yang berprestasi. Dan saya harap nanti mereka berdua juga akan saya ajak interview, wawancara lagi dengan berdua, agar bisa mencari informasi yang lebih dalam tentang mereka. Dan buat teman-teman, jangan lupa selalu di subscribe channel YouTube saya, kemudian like serta komen sebanyak-banyaknya. Yang pasti akan ada cerita, tips, trik, segala macam hal di channel ini. Saya Hakim Syaifullah bersama rekan saya Yuda Pratama, Arif. Jangan lupa kasih subscribe.